Halo Sobat Inspirasi Kata, kali ini kita akan membahas lagi tentang tipe kepribadian INFJ. Kalau di video pertama tentang INFJ banyak melihat dari sisi positif saja, kali ini kita akan coba bahas sisi negatif dari kepribadian INFJ. Sebelum mulai, kami ingin menggarisbawahi dulu bahwa video ini didasarkan pada Myers-Briggs Type Inventory atau MBTI yang hanya merupakan sebuah teori. Baik, langsung saja kita bahas. Berikut sisi negatif kepribadian INFJ. Nomor 1, memendam emosi sendiri. Apakah kamu termasuk orang yang suka menyimpan masalah kamu sendiri untuk menghindari konflik? Sebagai seorang INFJ, kamu lebih suka menyimpan masalah untuk diri sendiri supaya tidak membebani orang lain dengan masalah kamu atau untuk menghindari kesalahpahaman. Tapi, karena kamu sudah terbiasa menjadi sumber kenyamanan bagi orang lain, terbiasa untuk memahami kebutuhan mereka, kamu juga memiliki kecenderungan untuk menyerang ketika seseorang berbuat salah kepada kamu. Saat masalah dan emosi kamu sudah menumpuk, kamu mungkin pada akhirnya melampiaskan kepada orang-orang di sekitar kamu, bahkan bisa jadi kepada orang terdekat kamu sendiri. Hal ini berpotensi dapat menyebabkan keretakan hubungan yang sulit diperbaiki dengan keluarga dan teman terdekat. Nomor 2, memutuskan hubungan dengan orang lain. Pernahkah kamu merasa capek dan terbebani untuk terus mengerti dan memahami orang lain? Salah satu ciri utama INFJ adalah kamu sangat sensitif dan berempati. Namun, ketika kamu memiliki kecenderungan untuk selalu menempatkan diri pada posisi orang lain, mencoba mengerti, tapi ternyata pada akhirnya kamu dibuat sakit hati, disitulah kamu bisa tiba-tiba memutuskan untuk menyingkirkan orang tersebut dari hidup kamu. Meskipun ada banyak situasi di mana itu adalah pilihan yang tepat, akan tetapi jika membuat keputusan terlalu cepat, resikonya bisa kehilangan hubungan yang sebenarnya berharga. Nomor 3, harapan yang sangat tinggi. Apakah kamu cenderung mengharapkan lebih dari orang yang kamu kenal? Walaupun normal bagi kamu seorang INFJ untuk menetapkan ekspektasi yang tinggi untuk diri sendiri, tapi di sisi lain, kamu juga memiliki kecenderungan untuk menetapkan ekspektasi yang sangat tinggi untuk orang lain, terutama keluarga, teman dekat, dan pasangan. Inilah sebabnya mengapa kamu merasa selalu mengalami kekecewaan atau frustasi karena banyak dikecewakan. Tetapi ketika kamu menetapkan tujuan yang tidak realistis dalam hidup dan hanya mencari hubungan yang sesuai dengan pemikiran sempurna kamu sendiri, itu dapat mempersulit orang-orang di sekitar kamu untuk bisa mengerti kamu. Nomor 3, murung. Apakah kamu termasuk orang yang lebih suka menyembunyikan emosi daripada membicarakannya? Sebagai orang yang pemikir dan perasa, kamu cenderung mengalami banyak emosi yang terus-menerus menghampiri. Dan meskipun kamu coba menyembunyikannya dan menghindari membicarakannya, tapi sangat mudah buat orang lain untuk menilai dari gerak tubuh kamu. Di saat-saat seperti ini, kamu mungkin mulai mendorong orang untuk menjauh sementara waktu dan lebih memilih mengasingkan diri dari orang lain untuk menstabilkan emosi kamu sampai kamu siap untuk terbuka membicarakannya. Nomor 4, merusak diri sendiri. Orang dengan tipe kepribadian INFJ sangat intuitif, punya pemikiran yang baik dan perasaan yang mendalam. Meskipun ini sering dilihat sebagai salah satu keuntungan terbesar kamu, itu juga dapat menyebabkan beberapa masalah. Mirip bagaimana kamu bisa memahami dan merasakan emosi orang lain secara mendalam, kamu juga bisa terjebak ke dalam pemikiran yang mendalam akan hal yang sebenarnya hanya ada dalam pikiran kamu, belum berupa kenyataan. Hal ini bisa terjadi ketika kamu mencoba menemukan makna yang lebih dalam dari kata-kata atau tindakan seseorang. Kamu mungkin juga mencoba memprediksi apa yang dilakukan seseorang terhadap diri kamu, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan. Cuma karena situasi serupa di masa lalu kamu yang tidak mengenakan. Nomor 5, sikap keras kepala. Sifat penilaian yang Anda miliki menjadi dasar pemicu sikap ini. Kamu sangat termotivasi terhadap rencana-rencana penuh obsesi yang telah kamu buat, karena berhubungan dengan masa depan kamu. Oleh sebab itu, kamu menjadi sangat fokus terhadap apa yang telah direncanakan dan menghindari hal-hal di luar dugaan atau di luar rencana. Keras kepala ini juga berlaku untuk hal-hal lain dalam hidup dan resikonya dapat mengakibatkan banyak peluang yang terlewatkan. Jadi, apakah sobat seorang INFJ? Apakah kamu memiliki ciri dengan salah satu poin yang kami sebutkan di atas? Beri komentar di bawah ya. Kami sangat berharap
sobat berkenan mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih.